Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit konteks. Jadi, Prime Step ini itu adalah suatu aplikasi screening mental health yang sedang dibangun oleh teman-teman Pusat AI ITB. Tujuannya adalah untuk menjembatani user seperti mahasiswa atau siswa, itu target kami untuk di awal-awal, lalu psikolog, lalu stakeholder kampus atau institusi, atau stakeholder dari SMA-nya untuk bisa memantau bagaimana perkembangan keadaan mental health dari penggunanya. Nah, karena saya bertujuan mewawancarai Bu Pipit selaku stakeholder ITB dari bagian kemahasiswaan, kami ingin mengeksplor nih apa aja dari aplikasi Prime Step yang dibutuhkan dari segi pelaporannya kah atau fitur-fitur lainnya yang sekiranya dibutuhkan untuk pihak ITB-nya. Beberapa waktu lalu kami sudah mewawancara dari Unikom dan dari Unisba. Nah, kami ingin mendengar versi dari kebutuhan ITB. Mungkin boleh kita mulai dengan pertanyaan pertama. Saya ingin Bu Pipit untuk memperkenalkan diri, posisinya saat ini di ITB sebagai apa dan sudah berapa lama. Begitu, Ibu. Baik, bisa. Oke, sudah bisa keluar. Iya, saya Pipit Fitriani, kemudian saya dosen fisika dan juga Kepala Subdirektorat Pengembangan Karakter, di mana pada subdit tersebut membawahi ada 2 seksi, yaitu terkait pengembangan karakter dan juga bimbingan konseling mahasiswa. Seperti itu. Ibu sudah ada di posisi ini sudah berapa lama, Ibu? Kurang lebih per Juli 2025, jadi sekitar 1 tahun 2 bulan barangkali ya. Oke. Saya pengen tahu juga nih karena kan Pusat AI ITB ini juga bekerja samanya dengan bagian konseling untuk Prime Step ini. Waktu itu pengusung program ini itu ada Ibu juga atau Ibu di approach oleh pihak Pusat AI ITB untuk melakukan ini? Iya, jadi saat itu ada Bu Ayu begitu ya yang memaparkan terkait adanya rencana atau fokus riset pengembangan AI ke arah kesehatan gitu ya. Namun untuk kesehatan yang sifatnya fisik itu memang relatif lebih lebih mungkin perlu lebih lama lagi pengembangannya, sehingga untuk saat ini difokuskan ke arah kesehatan mental gitu ya. Nah, saat itu juga kita beraudiensi, ada Bu Ayu juga yang ingin mengetahui kondisi atau mungkin bisnis proses di BK sendiri seperti apa gitu ya, dan juga apa program yang atau kegiatan yang biasa kita lakukan khususnya untuk screening kesehatan mental gitu. Oke, Bu. Nah, kalau untuk program-program yang ada tepatnya di bagian kesehatan mental, itu tuh yang sudah berjalan apa saja dan eh, komentar atau concern Ibu terhadap program yang sudah berjalan sekarang tuh apa? Baik, jadi pada dasarnya apa ya, untuk menjaga kesehatan mental itu memang butuh semacam lingkungan yang juga sehat dan mendukung gitu ya. Jadi kami di BK itu berupaya agar semua elemen sivitas akademika juga dapat apa mendapatkan pemahaman yang sama dan dapat menjaga bersama gitu ya kurang lebih. Jadi kalau kita lihat berarti kan ada layer mahasiswa, ada layer dosen, ada layer tenaga kependidikan juga gitu ya atau TND. Di dalam jadi setiap program dicoba dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap sivitas akademika ini dengan satu tujuan yang sama ya menciptakan ya apa ya nurturing environment lah kurang lebih seperti itu ya Mbak. Jadi kalau untuk mahasiswa sendiri sebagai mungkin aktif aktornya gitu ya yang sangat berperan di sana. Pertama adalah asesmen kesehatan mental yang harus kita lakukan dalam rangkaian penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Dan itu kita coba wajibkan untuk semuanya. Di tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah ada kewajiban, jadi lebih sifatnya opsional dan siapa saja yang mau. Namun kita mencoba untuk mewajibkan itu semua agar kita mendapatkan pemetaan dan statistik begitu ya, bagaimana dari sisi institusi melihat dan memiliki data apa screening mahasiswa, dan sebetulnya data itu pada akhirnya juga bisa menjadi bahan gitu ya sebagai untuk membuat kebijakan atau bahkan untuk memetakan lebih lanjut dan juga khususnya untuk bisa memprioritaskan bantuan atau preventif yang dilakukan gitu kan ya. Nah, kemudian
Secara singkat yang mungkin juga sering kita bahas bersama adalah dari pemetaan itu kita kategorikan pada beberapa aspek gitu ya. Intinya adalah dari yang mungkin cukup stable, kemudian yang at risk atau yang butuh perhatian sampai yang severe gitu ya, atau yang memang keperluannya mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian dari situ kita membagi semacam 3 intervensi juga gitu ya, intervensi yang sifatnya kuratif, preventif gitu. Jadi lebih kepada memberikan seminar psikoedukasi. Contohnya adalah memberikan kemarin itu adalah apa ya namanya PDPD, saya lupa lupa ingat singkatan, intinya psychological first aid gitu ya. Jadi pembekalan dukungan psikologi dasar baik untuk mahasiswa maupun untuk orang tuanya. Nah kemudian si PDPD ini juga kita berikan kepada tenaga pendidik itu melalui roadshow multi kampus. Kemudian juga kita melakukan pelatihan dosen konselor untuk dosennya gitu ya. Nah kemudian di area yang sifatnya sudah intervensi terarah itu adalah teman-teman yang memang membutuhkan perhatian tetapi masih dalam range yang tidak urgent gitu ya. Nah jadi di situ sudah lebih intensif dengan konseling. Selanjutnya yang akhir adalah yang sudah memang sifatnya harus kuratif begitu ya. Nah sebagai informasi juga saat ini tuh khususnya di subdit saya, kami sedang mencoba mengkaji untuk pengembangan unit layanan disabilitas dan kesehatan mental gitu ya. Jadi memang suatu kewajiban juga setiap institusi itu kan memiliki layanan tersebut. Namun kita satukan dengan kesehatan mental, mengingat juga teman-teman yang mungkin tadi di skala prioritas tadi supaya penanganannya bisa lebih intensif lagi, maka yang sudah merah gitu ya bisa ditindaklanjuti lebih serius di layanan tersebut gitu ya, Mbak. Ya kurang lebih barangkali seperti itu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di BK. Pada dasarnya kami tentu melanjutkan praktik baik yang sudah dilakukan di kepemimpinan sebelumnya. Tapi mungkin salah satu yang menjadi catatan itu adalah belum adanya screening yang sifatnya sustainable gitu ya. Jadi berkelanjutan. Biasanya seperti yang tadi saya sampaikan, pertama tidak diwajibkan, opsional, kemudian sudah saja. Jadi hanya di awal saat menjadi mahasiswa baru. Yang mana kita tahu kalau mahasiswa baru sendiri kan sebetulnya belum mendapatkan stresor dari ITB-nya gitu ya. Nah, maka di sekarang itu kita mencoba mengadopsi praktik baik yang sama, tetapi kita coba dengan struktur yang lebih terjadwal gitu ya. Jadi di awal, kemudian nanti setelah berapa lama, dan seterusnya dengan instrumen tes yang juga menyesuaikan gitu ya. Jadi misalkan di tahap awal ini, karena sifatnya ingin pemetaan secara helikopter view gitu ya, jadi sifatnya yang memang kepribadian gitu ya, atau misalkan express concern, kemudian juga misalkan klinis jika memang ada. Nah nanti ketika di tingkat 2 atau bahkan misalkan nanti sampai akhir sebelum lulus, instrumen atau jenis pemetaan yang digunakan juga bisa berkembang. Jadi misalkan sudah ke arah potensi minat bakat, persiapan karir dan sebagainya. Gitu sih Mbak Paling. Oke, kalau untuk membuat keputusan program mana yang akan dijalankan atau program mana yang akan di-hold, itu tuh Ibu bersama ada tim tambahan lain atau Ibu harus melapor ke siapa, Bu? Tentu ada tim internal BK ya. Jadi kan di BK sendiri saya ada 1 kepala seksi, kemudian ada 2 tim tim operasional begitu ya, tim administrasi juga. Maaf ada 3, kemudian ditambah dengan adanya 15 psikolog gitu ya. Jadi setiap ada misalkan nggak sederhana sih. Seperti misalkan kita mau jadi katakanlah mitra untuk melakukan screening beberapa tahun terakhir itu adalah A gitu ya. Kemudian di tahun ini kita merubah mitra dengan instrumen yang tadi saya sampaikan. Nah sebelum akhirnya kita ketok palu gitu ya, kita audiensi dengan psikolog gitu. Jadi kayak apa sih yang kita perlukan, kemudian apa yang bisa kita tambahkan, kemudian kebutuhan data yang nanti dihasilkan itu seperti apa agar psikolog bisa segera menindaklanjuti gitu. Jadi yang screening yang dilakukan itu membantu, bukan hanya sekedar
peta awal aja gitu ya, tapi data yang kemudian bisa psikolog kembangkan atau lakukan baik untuk approaching mahasiswanya maupun ketika dia konseling kita sudah punya baseline-nya gitu. Nah dari situ biasanya jika sudah ada diskusi awal internal dari BK sendiri, ya saya sampaikan kepada direktur Pak Insano gitu ya, dan juga mungkin Pak Irwan. Jadi Pak WRAM sendiri sangat concern terhadap kesehatan mental ini, jadi seringkali juga Pak Irwan ya secara langsung meminta untuk misalkan melakukan ini dan itu gitu ya, kemudian juga mengkoordinasikan ini dan itu. Jadi secara alur komando dan koordinasi ya antara tim BK, kemudian ke atas ada Pak Insanu dan Pak Irwan. Baik Ibu, berarti dari laporan hasil screening itu harapannya tuh bisa terdistribusikan ke program yang akan dijalankan oleh BK itu untuk menangani kasus-kasusnya, lalu nanti ke dosen wali juga kalau emang dibutuhkan, lalu juga selain hal itu ada lagi nggak Bu? Apakah itu mempengaruhi akreditasi kampus atau bagian-bagian lainnya gitu? Oh tidak, karena kan data itu juga sifatnya confidential ya. Jadi ketika pun kita perlu mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan kondisi mahasiswa kepada dosen maupun kaprodi atau dekan, itu biasanya kita tidak akan memberikan informasi raw-nya gitu ya. Jadi let's say ada mahasiswa datang ke BK untuk konseling, kemudian kita coba cek nih hasil asesmen awal, oh ternyata misalkan dia di kategori merah gitu ya. Nah kemudian dilanjutkan konseling dengan psikolog. Nah biasanya setelah itu jika memang kondisinya sangat urgent dan perlu tindak lanjut pihak lain, contohnya tadi Kaprodi dan lainnya, dari tim yang dari psikolog ini akan memberikan laporan. Sebenarnya psikolog selalu memberikan laporan kepada tim admin gitu ya, tetapi untuk hal-hal yang memang sifatnya perlu ditindaklanjuti segera, dari tim admin biasanya akan membuat semacam surat keterangan gitu ya. Jadi misalnya surat keterangan mahasiswa A telah melakukan konseling berapa kali dan dari observasi psikolog sepertinya kondisinya misalnya mengkhawatirkan, maka kalau psikolog merekomendasikan misalnya si A ini untuk dapat istirahat terlebih dahulu. Misalnya dia bisa bilang beberapa bulan atau bahkan dari psikolog tuh kalau memang kondisinya ini dia bilang untuk cuti akademik gitu. Nah itu kita sampaikan ke dosennya, ke Kaprodi atau ke YDA gitu ya. Nanti kan perkara apakah diizinkan atau enggak, yaitu mah kebijakan dari fakultas sekolahnya masing-masing gitu ya. Tapi secara observasi konseling itulah rekomendasi kami gitu. Oh oke. Berarti emang itu cuma internal institusinya aja yang pegang Betul, betul, informasinya, nggak betul. Iya. mungkin keluar atau nggak ada hubungannya juga untuk penilaian-penilaian eksternal gitu ya, Bu? Setidaknya ya, sepengetahuan saya itu tidak termasuk kepada penilaian, misalnya tadi akreditasi dan sebagainya gitu ya. Tetapi misalkan tadi kalau institusi memiliki layanan itu memang jadi salah satu, memang maksudnya jelas ya di undang-undangnya ada gitu ya, bahwa institusi kan harus memberikan hak yang sama kepada seluruh mahasiswanya begitu ya. Artinya kan hak yang sama ini antara mahasiswa yang sehat dan mahasiswa yang mungkin tidak terlalu sehat secara mental juga perlu adanya pendekatan khusus. Ya kita pendekatannya melalui BK ini. Gitu. Oke, baik Ibu mengerti. Kalau terkait anggaran untuk pelayanan BK atau Hmm. semua program yang berkaitan sama kesehatan mental, itu Hmm. keputusannya ada di siapa Ibu? Tentu pertama itu kan RKA rutin ya yang disampaikan dari ya misal kalau ya, yang di atas kita langsung ya berarti kantor wakil rektor akademik ya dan kemahasiswaan gitu. Nah, hanya memang kalau bicara terkait anggaran apakah memang cukup untuk hal itu dan sebagainya, ya tentu kalau dibilang cukup mungkin tidak sepenuhnya gitu ya. Jadi terutama terkait untuk yang pelaksanaan screening ini itu kan tentu misalkan kita katakanlah tahun ini sendiri ada 5.500 mahasiswa gitu ya. Jadi ini tuh baru tercover mahasiswa sarjana gitu. Namun ternyata mahasiswa pasca sarjana juga ingin gitu ya, ingin mengikuti assessment ini. Karena jadi misal saya kemarin tuh mengisi
sosialisasi layanan kemahasiswaan lah, kurang lebih demikian gitu ya. Jadi mahasiswa pasca juga pada bertanya, kalau pasca boleh ikut tidak dan sebagainya gitu ya. Tapi Oh, oke. ya saat ini kita baru bisa mengcover yang sarjana. Namun kalau layanan konseling lainnya sih terbuka untuk semua ya, baik sarjana, pasca sarjana, dan multi kampus tersendiri gitu. Oke, baik Ibu. Eh, Kalau sekarang tuh jumlah psikolog yang aktif dan menjalani pelayanan BK itu ada berapa, Bu? Kita ada 15 yang aktif saat ini, 10 Ganesha, 3 Jatinangor, dan 2 Cirebon. Tapi kita tuh sedang proses untuk menambah 2 psikolog lagi yang dengan apa ya, dengan kompetensi tambahan yaitu berbahasa Inggris sebagai Oke. upaya persiapan untuk menerima mahasiswa internasional yang lumayan banyak ya di tahun ini gitu. Oh, siap, Ibu. Oke. Berarti itu kalau tapi kalau untuk kesehatan screening, kegiatan screening maksudnya yang dilakukan secara bersamaan untuk semua mahasiswa, itu tuh penanganannya nggak ada masalah, Bu, selama ini dulu-dulunya. Hmm, maksudnya penanganan screening itu seperti Setelah apa, hasil Cantik? screening. Maksudnya setelah hasil screening udah keluar gitu, terus ada nih hasilnya yang di kuning atau di merah butuh tindakan. Itu tuh cukup mencukupi nggak, Bu? Oh, sebetulnya gini, pertama jumlah yang hadir konseling ke kita per tahunnya itu memang cukup banyak ya. Tetapi apa namanya tuh sejauh ini sih kalau misalnya dibilang apakah tertangani semua sehingga misalkan ada jadwal yang tidak bisa ditangani itu enggak gitu ya. Jadi Oke. bahkan misalkan beberapa psikolog tuh dalam 1 bulan ada misalkan yang sempat tidak memenuhi target capaian 100% gitu ya karena Oke. kebetulan misalkan tidak ada jadwal gitu ya. Itu maksudnya itu ada 1-2 case ada saja yang seperti itu. Tetapi pada dasarnya kan konseling itu sifatnya harus atas keinginan yang bersangkutan ya Mbak. Jadi terkait dia merah pun atau urgent pun kalau memang yang bersangkutannya tidak mau ya kami tidak bisa memaksa gitu. Jadi yang biasa Oke. dilakukan adalah yang kondisi merah ini di approach di approach sampai 2 kali. Jika sampai 2 kali tidak ada balasan, maka kita akan biasanya hold dulu. Kemudian kita approach lagi setelah beberapa waktu jeda gitu ya. Nah, jika misalkan ternyata tidak sama sekali atau bahkan anaknya menolak, ada juga kan yang merasa maaf saya tidak mau gitu. Ya itu juga haknya yang bersangkutan. Nah, paling yang bisa kami lakukan adalah memberikan informasi khusus kepada prodinya gitu ya supaya apa namanya bukan pendampingan bisa menjadi uh, ya ada concern tambahan lah tidak secara langsung anaknya dibagaimanakan gitu ya tapi misalkan saat perwalian dosen walinya bisa lebih mempertanyakan kondisinya gitu ya bukan hanya sekedar nanya akademik misalkan seperti itu tapi itu pun sangat terbatas ya maksudnya bilangnya kita tidak yang Pak ini merah-merah-merah nggak gitu ya tapi misalkan Bapak mohon jadi perhatian untuk mahasiswa ini dan ini seperti itu aja jadi uh, kita juga nggak yang apa ya terlalu mengkategorikan merah itu kalau untuk pembahasan keluar agar maksudnya tidak jadi apa ya bola liar gitu ya khawatirnya malah terlalu over ini padahal karena anaknya pun kan di awal tidak mau gitu seperti itu. Nah Baik. misalkan maaf satu lagi ya tambahan jadi sebelum-sebelumnya itu si screening itu selalu dilaksanakan online jadi kita tidak bisa langsung mengetahui apa yang terjadi saat pengisian. Nah tahun ini kemarin baru selesai anaknya datang ke kampus dan melaksanakan secara offline gitu ya, yang kita bagi menjadi beberapa sesi. Nah saat itu memang anak-anak yang sudah ada kecenderungan merah tinggi gitu ya Mbak, ketika mengerjakan hampir hampir semuanya tertrigger gitu. Jadi setelah selesai itu mereka langsung akan menghubungi karena ada psikolog yang standby gitu ya untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi di saat yang bersamaan dia langsung dikonseling oleh psikolog saat itu juga gitu. Jadi Oke, mengerti. Berarti first mm, interventionnya sudah langsung setelah sesaat setelah screening. iya ya, karena bisa men-trigger bener sih. Berarti emang wajib melakukan offline juga ya, Bu, walaupun kita Betul, udah punya aplikasinya gitu ya. Oke. betul, betul. Nah, sebenarnya yang Tapi juga Mbak, gimana Ibu? ya, jadi lebih terkondisikan juga kan, anaknya fokus gitu untuk Heeh. mengerjakan. Beda kalau online kan, ya sambil ngapain atau mungkin jadi jawabnya seadanya. Jadi secara validitas atau reliabilitas datanya juga kita nggak terlalu yakin gitu.
Iya, mengerti, Bu. Nah, tapi sebenarnya ini juga jadi pertimbangan waktu kami ngobrol sama stakeholder kampus-kampus lain gitu ya, karena saya sedang berbicara sama Bu Pipit juga yang internal ITB. Hmm, Kan kita yang udah berhasil ngelakuin offline dan misalnya secara online juga gitu kan. hmm, Waktu itu kami ngobrol sama Ibu dari Unisba, baik. wakil rektornya dari Unisba. Beliau juga concern tentang hal itu kalau dikerjakan secara online aja apakah udah cukup untuk si mahasiswa ini benar-benar mengisi sendiri. Namun itu apa yang akan menjadi value dari produk kita gitu kalau emang tetap harus lakukan offline padahal kita pengennya ini mudah diakses secara daring juga bisa gitu. Nah, Ibu merasakan hal yang sama tidak kalau seandainya emang Prime Step ini um, harus dilakukan secara offline juga tetap, tapi dia menjual value ini bisa dilakukan secara daring. Itu menurut Ibu gimana? I see. Pertama saya juga menganut yang percaya kalau misalnya screening yang sifatnya komprehensif gitu ya Mbak ya, memang baiknya dilaksanakan secara offline karena ya di lapangan seperti itu gitu. Jadi kan ketika yang bersangkutan memang memiliki luka psikologis ya, luka jiwa, ketika ada pertanyaan yang buat kita mungkin biasa saja, tapi buat yang bersangkutan itu tuh seperti kalau ibaratnya kita lagi sedih-sedihnya terus ditanya, "Kamu kenapa?" Kan nggak secara langsung berhubungan, tapi kan secara naluri kita tiba-tiba langsung jadi pengen nangis lebih kenceng gitu kan ya. Saya rasa eh, dengan offline itu pertama kita lebih mensuasanakan sehingga yang bersangkutan tadi bisa lebih jujur, bisa lebih terkondisikan untuk menjawab, dan ketika ada hal yang tadi perlu kita antisipasi, bisa segera ditangani saat itu juga gitu ya. Karena memang setelah itu tuh yang tertrigger gitu ya, misalnya yang nangis-nangis laki-laki gitu padahal nangis-nangis kemudian tantrum gitu tuh ya ya langsung ada gitu ya Mbak kalau memang yang bersangkutannya tadi memang sudah ada concern lain. Jadi ya kalau yang sifatnya screening apalagi sudah mengarah ada aspek yang apa ya sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang arahnya klinis gitu, mungkin memang baiknya offline. Tetapi untuk yang prime step ini, kalau saya merasanya ini tuh biar jadi aplikasi yang dekat dengan mahasiswa. Jadi kan kalau yang mengisi tadi sifatnya memang udah kayak formal gitu ya. Mungkin mahasiswa juga merasa ketika mengisi itu adalah kebutuhan data untuk diakses oleh institusi. Nah, tapi kalau aplikasi yang misalkan sedang dikembangkan prime step itu kalau dari saya ngelihatnya mungkin kalau sifatnya justru ini tuh untuk menemani dia ketika dia punya masalah gitu ya, tapi dia belum mau ke BK atau dia bingung, ya setidaknya misalnya curhat lewat sana dulu gitu. Jadi lebih kayak teman berbagi gitu ya, jadi alih-alih jadi teman konsultasi gitu ya Mbak ya, kesannya gitu misalkan. Jadi pendekatannya tuh lebih kayak pendekatan eh, ya lebih ke peer untuk bukan untuk screening formal gitu. Kalau saya sih mungkin ngelihatnya gitu gitu Mbak. Baik, Ibu, mengerti. Nah, ini juga masuk ke pertanyaan yang tentang apakah ada kasus yang terlambat tertangani atau terlambat terdeteksi ya Hmm. yang pernah dialami ITB walaupun saya sempat mendengar beberapa waktu lalu ada ya kejadian seperti itu. Menurut Ibu selaku stakeholder, apakah Prime Step ini diharapkan untuk bisa mengisi gap tersebut supaya si anak ini sebelum mengambil tindakan dia setidaknya bisa mengabari melalui aplikasi ini. Apakah mengharapkan seperti itu juga, Ibu? Iya bisa seperti itu juga. Eh, Balik lagi ya Mbak yang kemarin sempat ya kita berduka juga itu kita apa ya ibaratnya eh, entah maksudnya walau alam apakah juga karena apakah yang bersangkutan tidak mengikuti screening atau misal screeningnya sudah ada tapi tidak segera ditindaklanjuti karena salah satu problem kita tahun-tahun sebelumnya itu adalah dari pihak mitra memberikan hasil yang sangat lama Mhm. gitu ya. Jadi Iya, ketika didapatkan pun sebetulnya kalau dibilang apakah masih relevan, bisa dibilang juga enggak gitu ya, karena jarak validitasnya 3 bulan, tapi laporannya baru diterima misalnya setelah 6 bulan bahkan 1 tahun gitu ya. Tahun-tahun sebelumnya itu seperti itu. Makanya kemarin saya tuh pengen ganti itu supaya tidak terulang hal yang sama. Itu yang pertama. Lalu tapi dengan misalnya aplikasi seperti ini, ya ini juga gitu dari Pak WRAM terus kemarin juga minta saya Bu tolong dibuat kayak semacam chatbot gitu ya jadi mahasiswa bisa mengakses kemudian bisa seperti
konseling ringan gitu ya, atau ya tadi lebih kepada mencurahkan pikiran terkait apa yang sedang dirasa dan sebagainya. Jadi ketika misalkan dia sudah mumet tapi dia juga bingung mau cerita mau ke teman atau mau bagaimana, ya dia bisa ada satu chatbot yang dia segera pikirkan gitu ya untuk meluapkan apa yang dia rasakan. Nah kalau misalkan harapannya tentu ya misalnya salah satunya bisa seperti itu akan sangat baik juga. Kan sebagai informasi tahun-tahun sebelumnya itu pernah ada namanya Ganeker itu ya, saya juga nggak pernah lihat karena ternyata secara aplikasi juga masih perlu banyak pengembangan, tapi semangatnya sama gitu Mbak. Jadi biar dia tuh bisa 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 curhat gitu, bisa cerita dan mengabari ketika ada hal-hal yang terfikirkan yang di luar jangkauan gitu ya. Seperti itu. Saya jujur baru mendengar kalau proyek seperti ini udah ada. Itu namanya apa, Mbak? Apa, Bu? Maaf. Eh, Ganeker. Ganeker, oke. Iya. Ganeker. Nanti Nah, akan saya cari lebih lanjut. saya Baik, juga Ibu. nggak tahu, Mhm. maksudnya nggak pernah lihat ya. Oh, tapi ini deh, Ditmawa dan BK uji coba aplikasi Ganeker. Cuma sekarang tuh nggak bisa diakses lagi dan sebagainya sih. Sebenarnya masih baru juga 2 tahun yang lalu, tapi sekarang itu timnya ada di siapa, Ibu? Ya itu mungkin Nggak tahu nggak, Ibu? keterbatasan Mm. itu juga ya. Jadi ternyata pengembangan aplikasinya belum terlalu matang gitu. Jadi kalau saya tanya tim, iya Bu, hari pertama launching udah langsung ya apa namanya boot gitu ya karena mungkin banyak bug dan Oke. sebagainya gitu. Jadi Oh. uh, setidaknya di waktu kepemimpinan ya di waktu periode saya ini kami belum memanfaatkan lagi gitu karena memang belum ada gitu ya. Ini juga Hmm. saya tuh lagi apa namanya menggali lagi info gitu misalnya terkait Ganeker ini sebetulnya dulu seperti apa. Intinya sih ini tuh kayak teman kan kita punya pendamping sebaya itu ya Mbak ya. Nah, jadi Iya. Ganeker tuh jadi aplikasi juga untuk penghubungnya Oke. gitu. Selain kayak semacam ada tanda SOS lah gitu ya ketika misalnya mahasiswa membutuhkan bantuan. Baik Ibu. Mungkin kita lanjut ke bagian tentang AI ya. Nah, ini tuh sempat menjadi concern di beberapa kampus gitu. Kalau dihubungkan kegiatan yang seharusnya ditangani oleh manusia, Hmm, kayak psikolog dan konselor itu harusnya manusia. Tapi kami memasukkan kata AI for mental health gitu di aplikasinya. Perspektif Ibu selaku stakeholder kampus, apakah mau menggunakan aplikasi ini untuk dijalankan sebagai program gitu di kampus? oke. Okay. Jadi kami pun atau saya pun di internal BK ini cukup apa namanya cukup struggle untuk menyampaikan kepada para psikolog gitu ya. Jadi rasanya di psikolog kami pun eh, masih apa namanya masih awkward lah dengan AI for mental health gitu ya. Kalau saya pribadi saya melihat ya AI sesuatu yang kalau dimanfaatkan dan dimanfaatkan dengan semestinya ya tentu akan membantu gitu ya. Tapi tentu hal-hal seperti konseling itu pada akhirnya final decision-nya tetap pada manusia gitu ya. Tapi untuk hal yang sifatnya eh, bukan ringan ya, tapi mungkin common gitu ya, ya mungkin bisa juga dibantu oleh AI ini gitu. Jadi ya mungkin kalau dibilang resistensi dari internal BKITB pun sebetulnya kelihatannya masih tinggi juga gitu Mbak. Karena misalkan yang mitra ini gitu ya, kan juga memanfaatkan AI-nya gitu ya Mbak untuk screening. Salah satunya sama dengan yang sedang dikembangkan. Jadi ada apa sih namanya? Dibagi uh, let's say yang pertama itu misalkan terkait college counseling inventory-nya, kemudian terkait area klinisnya, lalu terakhir itu adalah personal reflection. Jadi biasa mahasiswa ngetik dan gitu-gitu ya. Nah, pemanfaatan AI itu kan salah satunya dari hasil ketikan mahasiswa. Let's say ada 5.500. Kan iya mungkin bisa dibaca satu-satu, tapi kan tentu kalau kita menginginkan hasil yang cepat tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi yang Mitra sampaikan ada salah satunya memanfaatkan AI untuk kayak mencari keyword-keyword yang sering frequently muncul gitu kan ya. Nah, itu kan jadi semacam tanda juga, oh berarti banyak mahasiswa concern di area ini gitu ya kurang lebih. Nah, itu kan sebenarnya pemanfaatannya juga gitu.
Cuma Oke, baik. mungkin kalau untuk tim psikolog tuh perlu disampaikan batasan AI-nya itu sampai mana, terus bantuan AI-nya itu di mana gitu. Dan tidak lupa kita bilang bahwa pada akhirnya ini screening. Yang namanya screening itu ya hanya di awal gitu, dan itu tidak mutlak, dan pada akhirnya tetap harus melakukan konseling gitu. Oke. Uh, adakah fitur atau hal semacam customer requirement gitu yang Ibu harapkan ada di aplikasi ini, tapi POV-nya dari POV stakeholder Hmm, institusinya gitu? hmm. Salah satunya sih kayaknya ini ya, reporting. Sebenarnya ini hal yang saya minta juga ke yang minta itu ya. Jadi misalkan kita kan itu ada dashboard ya, di mana dashboard tuh ada statistiknya bla bla bla. Jadi fitur yang ini tuh kalau misalnya institusi melihat dia cukup statistiknya aja. Jadi ketika role-nya BK psikolog, dia bisa melihat data sampai bahkan data mentah-mentahnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan nanti ada itu dari POV ini ya, stakeholder ya. Jadi setiap role itu punya kepentingan dan fokus areanya masing-masing untuk melihat statistik data gitu ya. Uh, Kemudian apalagi ya kira-kira ya yang dibutuhin ya. Uh, ya kalau POV stakeholder gitu sih paling kayak Mbak ya. Kalau misalnya saya jadi itu kan Iya, saya pengen lihat secara institusi gimana sih statistiknya. Terus kalau misalnya iya, lebih lanjut baru nanti untuk BK. iya. Karena juga terkait anonimitas datanya juga ada batasannya gitu kan. Setiap selain psikolog itu nggak boleh nerima Betul, informasi raw ya. betul. Uh, Oke. Lalu faktor apa saja yang menjadi pertimbangan buat ITB mau ngeadopsi si Prime Step ini seandainya benar-benar dijalankan secara masif gitu? Hmm. Pertama tadi berarti secara penggunaan ya, dia bisa concurrent dalam jumlah yang banyak gitu ya. Karena kan pasti kita pengen tadi balik lagi dia dilaksanakan secara, kalau misalnya secara offline kan berarti waktunya akan kita fokuskan di baik misalnya periode hari itu atau bagaimana. Jadi kan secara concurrent dia bisa di-running secara bersamaan pada waktu yang sama gitu ya. Kemudian hasilnya bisa diperoleh dalam yang nggak real time. Maksudnya mungkin data statistik oke secara real time, tapi pelaporan khusus dan sebagainya mah tentu ada waktu penyesuaian. Tapi artinya tuh nggak data kemudian diekspor, kemudian formulasikan lagi terpisah gitu ya. Itu kemudian apa ya? Historisnya tuh record historisnya ada gitu ya. Jadi kan concern kita tuh pengen screening tuh selalu berkelanjutan, bahkan kalau bisa setiap semester sekali gitu ya, sehingga histori semester lalu, kemudian semester ini itu ada, dan statistik atau dinamisasinya bisa terlihat juga gitu Mbak. Itu mungkin ya, dan kalau untuk psikolog yang sering disampaikan adalah datanya itu bunyi gitu ya, artinya hasil screening itu bukan formalitas kita tahu yang mental health upset berapa, tapi pada akhirnya berdasarkan data itu psikolog bisa menjadikan baseline untuk konseling lanjutan gitu. Baik, Ibu. Ini mungkin udah lebih dari 30 menit, tapi saya mau lanjut dua pertanyaan mungkin ya, Ibu. Ya. Yang pertama itu tentang anggaran. Kalau di ITB sendiri, seandainya Prime Step ini digunakan, berarti akan full semua pembiayaannya tuh dari ITB, dari rapat programnya itu ya. Atau ada skema yang kayak mungkin harus di-subscribe oleh mahasiswa atau pengguna. Nah, itu bagaimana? Enggak sih. Jadi selama ini kita tidak pernah meminta mahasiswa untuk membayar secara khusus ya untuk melakukan screening ataupun konseling gitu ya. Dan kalau misalnya dia pun harus ke psikiater, sifatnya rujukan dan memang berdasarkan ya BPJS yang bersangkutan atau asuransi yang bersangkutan dengan subsidi tambahan yang sesuai kebijakan ITB gitu ya. Jadi kalau secara khusus mereka harus membayar memang tidak ada. Oh iya, berarti tambahan satu lagi juga yang menyambung pertanyaan yang sebelumnya. Jadi di yang screening itu juga kami itu mencari mitra yang harga PEX-nya itu berdasarkan SSO ya. Jadi bukan Iya, berdasarkan jumlah yang berdasarkan frekuensi screening, tapi per anaknya atau per SSO-nya. Jadi satu anak ketika mau melakukan screeningnya
Bahkan setiap hari ya tidak ada cas lagi gitu, karena casnya di Oke, awal saat SSO. Nah kalau seperti itu mungkin aman, tapi kalau setiap tahun kita harus kembali membayar, kayaknya memang berat sekali gitu ya. oke. Karena sejujurnya ya untuk anggaran BK sendiri itu hampir 50% memang sudah selesai atau sudah habis di operasional untuk konseling seperti penghonoran ataupun teknis dan lainnya. Jadi kita memanfaatkan sisa 50% untuk program gitu. Sehingga memang kita perlu sangat bijak untuk menggunakan gitu. Baik, Ibu, dimengerti. Nah, tadi itu kan Ibu sempat mention tentang mau mengganti mitra. Kan seperti yang kita tahu kalau mitranya sebelumnya Unpad kan, Ibu. Nah, itu tuh Ibu sempat nanya nggak ya ke mereka? Karena kita sempat wawancara pemitra psikolog dari Unpad juga terkait hal ini, tapi ibunya itu nggak mau memberitahu secara gamblang proses mereka melakukan screening sampai 6 bulan itu. Tapi apakah ke ibu dijelaskan gitu, kenapa bisa sampai 6 bulan? Apakah itu juga tertulis di kontrak tentang 6 bulan itu? Enggak sih ya, justru eh, ya kalau kalau bicara teknis mah banyak yang di belakang dapurnya ya. Tetapi Mm-mm. memang mungkin tadi bagaimana mereka melakukan screening saya tangkap ketika mereka tidak mau menjelaskan detail. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, oh. Halo, Assalamualaikum Ibu. Ibu karena ada agenda selanjutnya ya Ibu? Apa ya bagaimana ini terkeluarnya tadi? Enggak, baterai laptop saya mati ternyata. Ya Jadi Allah. saya ganti Oke, baik Ibu. jadi Oke, saya oke, ganti baik Ibu, nggak HP. apa-apa. Eh, Iya, satu pertanyaan terakhir waktu iya. Ibu menjelaskan, maaf Ibu. Tadi ya terkait itu. Iya karena mereka tuh punya semacam apa ya pengembangan instrumen tesnya sendiri. Jadi ini tolong jangan ditelan mentah-mentah ya. Maksudnya tolong nanti Oke, dikonfirmasi lagi. Jadi kan ada baik. namanya Milon Inventory ya. Milon Inventory itu mungkin kayak semacam database apa instrumen-instrumen tes yang bisa dilakukan gitu ya. Karena Milon Inventory ini tuh ada macamnya banyak, ada misalkan MPTI, Milon Personality Test gitu ya. Kemudian ada kalau nggak salah MC apa gitu yang Milon klinis. Kemudian yang kemarin kita pakai juga MCCI, Milon College Counseling gitu. Jadi ada ragamnya lah ya dari si Milon ini. Nah, yang Unpad lakukan itu salah satunya dia menggabungkan ada MPTI, kemudian ada Milon apa, kemudian yang mereka kembangkan sendiri gitu ya. Dan satu lagi adalah dari DAS. Oh sorry, ada DAS, ada SIS yang Depression Anxiety Scale sama Suicide Scale itu juga gitu ya. Nah dari itu semua mereka memformulasikan sedemikian rupa sehingga keluarlah hijau kuning merah yang mana kami pun tidak tahu dan kami tidak pernah diberikan tahu juga bagaimana perumusan itu gitu ya. Nah awalnya saya kira juga misalkan ternyata kalau gitu kalau nanti para psikolog mungkin memahami tapi ternyata enggak juga karena ibaratnya setiap psikolog juga punya pendekatan berbeda gitu ya. Kalau ini misalnya biasa pakai Oh, apa, ini biasa pakai apa gitu. Jadi psikolog juga meminta penjelasan karena itu bukan hal yang biasa atau familiar untuk mereka gitu. Tetapi mungkin karena itu apa ya semacam inian internal gitu ya sehingga juga kami tidak tahu sebetulnya proses proses screening dan formulasinya seperti apa gitu. oke, baik, mengerti. Mungkin ini bisa jadi masukan ke bentuk prime step-nya itu, dia harus mudah di-adjust sesuai sama institusi tersebut sudah menggunakan instrumen apa gitu ya, Ibu. Bisa di-adjust ke arah situ Betul, mungkin ya, untuk mempermudah. betul. Baik, mungkin rasa penasaran saya sudah terjawab semua, termasuk juga tentang bagaimana rangkaian yang udah dilakukan sebelum-sebelumnya di proses screening yang sudah ada. Hmm. Kalau dari Ibu, apakah ada tambahan masukan atau hal yang ingin di notes gitu? Dari saya sih, mungkin jadi ini juga
apa namanya, persepsi saya di awal bahwa semua psikolog juga bisa dalam tanda kutip membuat inventory atau tes ini gitu ya Mbak ya. Tapi ternyata Mm-mm. memang ada namanya ilmu psikometrik, jadi yang memang khusus gitu ya mendalami semacam pertanyaan yang berkesesuaian dan dapat diterjemahkan menjadi apa namanya, semacam menjadi Insight. ya insight atau apa yang terjadi pada kita gitu kan ya. Jadi nggak semua psikolog juga bisa memahami itu dan lainnya gitu, sehingga menurut saya juga kita misalkan oh bikin nih prime step, apa sih yang diperluin, pakai ini aja, pakai ini aja, pakai itu aja misal gitu ya. Nah mungkin alangkah bijak juga memang audiensinya tuh mendatangkan ada psikolognya, ada psikiaternya, ada psikometriknya itu gitu ya, dan memang arahnya mau kemana nih dipakainya gitu. Apakah tadi misalnya mau ngelihat apa namanya, depression scale-nya aja gitu. Oh, cukup nih sama DAS 21 saja apa tidak gitu. Kemudian kan misalkan yang sepengetahuan saya kan ada gabungan, ada DAS 21, kemudian ada grafis, ada apa dan sebagainya misalnya gitu ya. Nah, apakah pada akhirnya semua ini tuh terelaborasi satu untuk memberikan kesimpulan yang solid gitu ya, atau masing-masing tuh ada hasilnya gitu, sehingga jadinya tuh agregat masing-masing. Jadi kita perlu perlu pada akhirnya mengkompositkan nilai dari masing-masing supaya tahu gitu. Mungkin Iya. lebih ke situ aja. Oh, oke, baik Ibu. Mm-mm. Noted. Selebihnya dari kalau mewakili dari stakeholder ITB, ada lagi yang diharapkan Ibu untuk keberlanjutan Prime Step ini seperti apa mungkin? Iya tentunya kalau misalkan pada akhirnya kita apa namanya eh eh gimana ya? Jadi ya misalnya yang mitra ini tuh kenapa akhirnya kami tertarik itu karena mereka menyediakan semacam rumahnya gitu ya Mbak ya. Kemudian desain di dalamnya itu ya menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Nah kalau misalnya ke depannya si Prime Step ini juga oke, rumahnya ada. Jadi nanti kebutuhannya bisa disesuaikan karena misalnya oh mahasiswa baru mungkin mau lebih dilihat tadi pemetaan secara umum, kemudian lebih kepada arah adaptasi dan gitunya gitu dulu gitu ya. Mm-mm. Kemudian tahap-tahap berikutnya itu juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan concern atau misalnya area masalah mahasiswa yang lebih spesifik di tingkat-tingkat tersebut gitu. Oke. Mm-mm. Baik-baik Ibu, mengerti. Terima kasih banyak Ibu atas masukan dan waktunya yang sangat berharga buat kami. Mungkin dari saya sudah cukup juga pertanyaannya, sudah terjawab semua dan insight-nya sangat berguna. Akan kami olah lebih lanjut. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Bu Pipit. Selamat siang Terima Ibu. kasih, Mangga. Selamat siang. Wow.